Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kajian kitab Kifayatul Atqiya sudah selesai pada pengajian Sabtu yang lalu, sudah kita akhiri dengan doa. Maka mulai pagi ini kita akan bersama-sama mengkaji kitab Nasoihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah, nasihat-nasihat keagamaan dan wasiat-wasiat tentang keimanan. Kitab ini ditulis oleh seorang waliullah min dzurriyyatir Rasul, yaitu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang rotibnya biasa kita baca setiap malam Rabu. Selama ini kita kenal hanya dengan rotibnya. Nah, mulai pagi ini akan kita bacakan salah satu karya beliau, yaitu kitab Nasoihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah, nasihat-nasihat keagamaan dan wasiat-wasiat tentang keimanan. Motonya kitab ini itu salah satu firman Allah yang berbunyi wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu akan memberi manfaat buat orang-orang yang beriman. Di walaupun kita ini sudah beriman, tetap harus sering dikasih peringatan, harus sering diingatkan. Kenapa? Karena kita namanya manusia itu makhluk Allah yang punya sifat bawaan, yaitu suka lupa. Nah, orang lupa itu harus diingatkan. Karena kalau lupa kemudian tidak diingatkan, itu nanti lama-lama menjadi mati. Artinya yang mati itu hatinya. Orangnya sih masih hidup, tapi hatinya sudah mati. Nah, hati kalau sudah mati itu sudah tertutup, tidak mempan dinasehati karena sudah tertutup. Maka kita itu harus punya program menghidupkan hati kita, ya, supaya selalu sadar bahwa kita ini hambanya Allah. Nah, cari ilmu itu termasuk asupan rohani, kebutuhan rohani kita. Kemarin sudah kita jelaskan, sebagaimana kita sudah rutin istiqomah memenuhi hak-hak jasmani kita, maka kita juga harus berupaya memenuhi hak rohani kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah saya memulai ngaji. Yang Allah itu maha pengasih, tak pilih kasih. Di dunia ini siapapun dikasih oleh Allah, yang mukmin, yang kafir, yang taat, yang maksiat, selama dia hidup di dunia dijamin oleh Allah. Tapi Allah juga punya sifat Ar-Rahim, yang Allah penyayang kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, dan itu hanya nanti terjadi di akhirat. Jadi kalau orang kafir di dunia ini masih disayangi oleh Allah, terbukti dia juga masih diizinkan hidup di muka buminya Allah, masih diizinkan menghirup oksigen yang disediakan Allah, itu di dunia. Tapi nanti di akhirat orang mukmin, orang kafir sudah tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah. Nah, kalau orang mukmin itu sampai akhirat dia tetap mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kemudian wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jika kemarin dalam kitab Kifayatul Atqiya la haula ini dijelaskan di akhir kitab, kebalikannya di kitab ini justru ditulis di awal, ya, ditulis di awal. Sebenarnya sama saja, bahwa kita ini tidak bisa menghindar dari perbuatan maksiat, juga tidak ada kekuatan menjalankan ibadah kecuali karena ditolong oleh Allah. Berulang-ulang kami sampaikan, kalau subuh ini kita bisa bangun memenuhi panggilan azan, sholat berjamaah, mau zikir bersama, kemudian mau ngaji, itu semuanya karena pertolongan dari Allah. Kalau tidak ditolong oleh Allah tidak bakalan bisa. Nah, Cuma kadang-kadang sudah ditolong dia masih tidak mau. Nah, itu salahnya dia sendiri.
sudah ditolong ya. Sudah ditolong kok nggak mau ya salahnya dia sendiri, tapi yang jelas oleh Allah sudah ditolong ya. Telinganya masih bisa mendengar suara azan, masih bisa bangun, masih bisa jalan, itu berarti kan masih ditolong. Nah, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma'alam tanah, kecuali ilmu yang telah kau ajarkan kepada kami. Jadi sumber ilmu itu ya hanya Allah. Kita hanya mendapatkan ilmu sesuai dengan yang Allah kasihkan kepada kita. Dan satu-satunya permohonan yang Rasul diperintahkan untuk memohon tambahan itu hanya satu, Pak. Bukan tambahan umur, bukan tambahan harta, bukan naiknya jabatan, bukan, tapi tambahnya ilmu. Ya, Rasulullah saja itu oleh Allah masih diperintahkan untuk menambah ilmu. Lah kita yang cuma umatnya yang orang biasa kadang-kadang sudah nggak mau nambah ilmu, ya, merasa ilmunya sudah cukup sehingga tidak perlu ilmu, ya. Itu aneh, ya. Rasulullah saja masih diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran itu waqur rabbi zidni ilma, dan katakanlah olehmu Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahilah aku ilmu. Jadi satu-satunya perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk memohon tambahan itu adalah tambahan ilmu. Maka kita selama masih hidup kita punya kewajiban menuntut ilmu. Bahkan kita belajar nanti tidak hanya di dunia saja, Pak, sampai ke liang lahat, sampai ke liang kubur. Kita ini di sana masih ada proses belajar, ya. Kemudian innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui, maha berilmu, ya, dan maha bijaksana. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alladzi ja'ala, yang Allah telah menjadikan ad-da'wata, dakwah itu mengajak, bukan memerintah tapi mengajak. Jadi kalau mengajak itu berarti ngasih contoh. Ya. Jadi kalau kita mengajak ngaji supaya ajakan kita itu efektif, ya kita sendiri harus ngaji. Loh, kita sendiri tidak mau ngaji terus undang-undang suruh orang ngaji. Ya yang diundang nggak mau, dia sendiri nggak ngasih contoh. Ya. Kadang kita hanya pinter bikin program pengajian, tapi kita sendiri tidak mau ngaji. Alladzi ja'ala da'wata, yang Allah telah menjadikan mengajak ilal huda, pada petunjuk, pada upaya untuk mendapatkan hidayah Allah. Wa dilalata, dan menunjukkan alal khairi, atas kebaikan. Wa nasihata, dan menasihati lil muslimina, kepada orang-orang Islam. Allah jadikan min afdholil qurubati, sebagian dari paling utamanya pendekatan kepada Allah. Di salah satu upaya untuk mendekat Allah yang paling utama adalah kita mengajak saudara kita, teman kita, keluarga kita berupaya untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Kemudian menunjukkan orang kepada kebaikan, saling memberi nasihat, itu merupakan sebagian dari pendekatan kepada Allah yang paling utama. Wa arfa'id darajat, dan merupakan paling tingginya kedudukan. Ya. Wa ahamil muhimmat, dan paling pentingnya barang penting bagi yang ngerti. Ya. Bagi yang ngerti itu paling penting, tapi bagi yang nggak ngerti ya biasa-biasa saja. Parahnya lagi yang nggak ngerti dikasih tahu nggak mau, wah itu lebih parah lagi. Ya. Fitini, dalam agama. Nah. Wa dzalika, mengapa yang demikian itu begitu mulia? Karena semua itu adalah sabilu anbiya illahil mursalin, itu merupakan tugasnya para nabi-nabinya Allah dan para utusannya Allah. Makanya kalau kita kemudian mau berdakwah, mengajak, ya, menunjukkan kebaikan, saling menasihati, berarti kita mewarisi tugasnya para nabi dan para rasul. Di tugasnya para nabi dan rasul itu tidak hanya sibuk wiridan sendiri, Pak. Ya, tidak sibuk ibadah sendiri, tapi ada kewajiban mengajak orang lain. Nah, ajakan itu akan efektif kalau kita ngasih contoh gitu. Dimulai dari terdekat, jadi keluarga kita terdekat, teman terdekat.
Wa auliyaihi, dan juga dilanjutkan oleh para walinya Allah as-sholihin yang soleh-soleh, wal ulama'i, dan para ulama al-amilina yang mengamalkan ilmunya, ar-rasikhina yang mendalam fil ilmi, dalam ilmu. Jadi para ulama, para aulia semuanya punya aktivitas utama, yaitu mengajak orang lain untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi hidayah itu harus dijemput, ya. Hidayah itu harus dijemput, bukan datang sendiri tapi harus dijemput. Wal yakini, dan yakin. Wa sallallahu, dan semoga Allah melimpahkan rahmat keagungan, wassalama, dan memberikan keselamatan, ala sayyidina, pada junjungan kita, wa maulana, dan pimpinan kita, yaitu Muhammad, Nabi Muhammad ar-Rasulil Amin, yang menjadi utusannya Allah dan yang dipercaya. Bahkan dalam sejarah kita pasti tahu Rasulullah Nabi Muhammad itu sudah dapat gelar Al-Amin sejak belum diangkat sebagai Rasul, ya. Belum diangkat sebagai Rasul itu oleh masyarakat sudah digelari Al-Amin, ya. Yaitu ketika merenovasi Ka'bah. Ya, ceritanya itu Ka'bah itu pernah rusak karena ya bangunannya sangat sederhana, kemudian di sana itu tempatnya paling bawah sehingga kalau banjir ya suka kerendam banjir. Nah, Ka'bah itu pernah ambruk, ya, kemudian dibangun. Giliran meletakkan Hajar Aswad itu semuanya berebut karena merasa paling berhak. Hampir saja mereka tawuran. Nah, kemudian salah satu sesepuhnya membuat keputusan, barang siapa yang datang ke masjid paling duluan, dialah orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Dan ternyata orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang waktu itu belum diangkat sebagai nabi, karena kita nyebutnya nabi aja. Tapi waktu itu kejadiannya belum diangkat sebagai nabi. Nah, walaupun Nabi Muhammad mendapat kewenangan mutlak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, tapi Rasulullah tidak memonopoli. Rasulullah menggelar sorbannya, ya. Kemudian Hajar Aswad itu ditaruh di sorban, terus masing-masing kepala suku itu disuruh megang pojokannya itu, pinggirannya, sehingga Hajar Aswad itu digotong bareng-bareng. Nah, itu kemudian setelah nyampe di dekat pojokan Ka'bah itu, Hajar Aswad diambil oleh Rasulullah, kemudian dipasang oleh Rasulullah. Sejak itu Rasulullah oleh masyarakat digelari sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Wal Habibi, dan juga kekasih Allah, ya. Habib dengan Khalil itu artinya sama-sama kekasih tapi beda, ya. Habib itu orang yang dicintai Allah, memang dari asalnya sudah dicintai. Tapi kalau Khalil itu biasanya dicintai oleh Allah karena prestasinya, ya. Beda, yang satu dari awalnya memang sudah dicintai, yang satu baru dicintai setelah berprestasi. Maka kalau gelarnya Nabi Ibrahim itu kan Khalilullah, ya, bukan Habibullah, Khalilullah. Kalau Rasulullah Nabi Muhammad itu Habibullah, ya. Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah karena prestasinya dia selalu mendahulukan perintahnya Allah, ya, selalu mementingkan urusan Allah di atas kepentingan pribadi. Dan Nabi Ibrahim selalu ini punya kebiasaan tidak pernah makan kecuali bersama tetangga. Jadi ada 3 amalan yang menjadikan Nabi Ibrahim itu dapat gelar Khalilullah. Tapi juga boleh disebut Habibullah juga. Tapi sebenarnya antara Habibullah dan Khalilullah itu beda sedikit. Al-Makin, yang memiliki kedudukan yang sangat agung atau tinggi. Khatamin Nabiyyin, yang menjadi penutupnya para nabi. Jadi walaupun nabi Allah itu jumlahnya ratusan ribu, ya, kemudian namanya yang disebutkan dalam Al-Quran 25, tapi tetap semuanya itu adanya sebelum Nabi Muhammad, ya. Yang pertama Nabi Adam, yang terakhir Nabi Muhammad, sehingga setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada nabi lagi. Ini harus diingat betul ini. Karena kadang orang-orang percaya dengan nabi-nabi palsu itu karena nabinya Allah itu enggak hanya 25 itu yang sebutkan namanya dalam Al-Qur'an. Nabinya itu banyak, berarti enggak apa-apa sekarang ada nabi lagi gitu.
Dia hanya pemahamannya di situ, sehingga ketika ada orang yang ngaku-ngaku jadi nabi, mereka percaya. Dia lupa bahwa Nabi Muhammad itu sebagai khotamin nabiyyin. Nabi Muhammad itu sebagai penutup para nabi. Berarti setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada nabi lagi. Karena yang melanjutkan tugas Nabi Muhammad adalah bukan seorang nabi, tapi para ulama. Nah, para ulama. Wa imamil muttaqin, dan juga imamnya orang-orang yang bertakwa. Sayyidil sabiqin, Nabi Muhammad itu pimpinannya orang-orang terdahulu. Walaupun Nabi Muhammad diutus paling akhir, tapi pimpinannya orang-orang terdahulu. Wallahikin, dan orang-orang di kemudian hari. Wa ala alihi, dan semoga sholawat serta salam itu juga dilimpahkan kepada keluarganya Nabi Muhammad. Nah, siapa yang disebut keluarga Nabi Muhammad itu? Istri dan anak-anaknya, ya. Istri dan anaknya juga Bani Hasyim dan Bani Muthalib, itu semuanya adalah keluarga Nabi Muhammad. Jadi yang iman. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab, keluarganya apa bukan? Tidak masuk di sini, ya. Tidak masuk di sini. Jadi yang masuk itu Bani Hasyim, Bani Muthalib, kemudian istri Rasulullah dan anak-anak Rasulullah, sampai seterusnya itu disebut keluarga. Ini juga perlu diingatkan, karena untuk orang Syiah itu dia tidak mau menganggap istri Rasulullah itu sebagai keluarga. Nah, dia hanya mau mengakui itu anaknya saja. Wa ashabihi, dan juga kepada para sahabatnya Nabi. Ini sering saya sampaikan, untuk bisa disebut sahabat Nabi itu syaratnya, ya. Pertama, dia hidup di zaman Nabi, pernah ketemu Nabi walaupun sebentar, kemudian beriman. Syaratnya 3 itu, Pak, untuk bisa disebut sebagai sahabat Nabi. Hidup di zaman Nabi, pernah ketemu Nabi walaupun sebentar, dan beriman, baru disebut sahabat. Walaupun dia hidup di zaman Nabi, tiap hari ketemu dengan Nabi, tapi kalau tidak beriman juga tidak bisa disebut sebagai sahabat Nabi. Maka tidak ada kan orang nyebut sahabat Abu Jahal, sahabat Abu Lahab, tidak ada. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Kemudian walaupun beriman, tapi kalau tidak ketemu dengan Nabi juga tidak bisa disebut sebagai sahabat. Dan ada beberapa orang, mereka sudah beriman tapi sampai akhir hidupnya belum pernah ketemu Rasulullah secara langsung, maka tidak disebut sebagai sahabat, ya. Salah satunya adalah Uwais Al-Qarni, ya. Uwais Al-Qarni itu sebenarnya dia sudah hidup di zaman Rasulullah. Orang-orang semuanya sudah sowan nemui Rasulullah. Nah, Uwais Al-Qarni ini punya tanggungan merawat ibunya. Setiap kali minta izin mau nemui Rasulullah, lah kalau kamu tinggal, terus aku siapa yang ngurus, gitu. Akhirnya Uwais ini ya dalam rangka melaksanakan perintahnya Rasulullah untuk berbakti sama orang tua, dia tetap berbakti sama orang tua. Sehingga sampai Rasulullah wafat, Uwais Al-Qarni ini belum pernah ketemu dengan Rasulullah, maka tidak disebut sebagai sahabat. Walau demikian, Uwais Al-Qarni ini dapat penghargaan dari Rasulullah. Rasulullah itu sebelum wafat pesan kepada para sahabatnya, ya, nanti kalau kamu ketemu orang dengan ciri-ciri seperti ini, mintalah doa kepadanya. Dan itu yang berhasil ketemu Uwais Al-Qarni itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah walaupun secara lahir belum ketemu langsung dengan Uwais Al-Qarni, tapi karena Uwais Al-Qarni dia tidak bisa nemui Rasulullah karena juga melaksanakan ajaran Rasulullah, yaitu untuk berbakti sama orang tuanya, itu sudah dapat penghargaan dari Rasulullah. Sampai sahabat Umar saja diperintahkan oleh Rasulullah untuk minta barokahnya doanya Uwais Al-Qarni. Nah, jadi syarat untuk bisa disebut sebagai sahabat, hidup di zaman Nabi, pernah ketemu Nabi walaupun sebentar, dan beriman. Kemudian al-mukhlisina yang ikhlas, as-shadiqina yang membenarkan. Nah, kemudian sholawat dan salam tadi juga diperuntukkan wa alat tabi'ina, dan buat orang-orang yang mengikuti lahum kepada mereka semua, ya. Tabi'in itu generasi sesudah para sahabat. Setelah itu nanti ada tabi'in sampai ke kita itu sudah ke berapa, mungkin sudah generasi ke tabi'in yang ke-15 mungkin, ya.
karena kita udah hidup di tahun abad 15 Hijriah. Tabi'in pengikutnya dan seterusnya. Semuanya dimohonkan rahmat pada Allah dan keselamatan. Bi ihsanin, dengan iman dan ihsan, ila yaumiddin, dan permohonannya itu berlaku sampai hari kiamat. Amma ba'du, setelah itu, jadi kalimat amma ba'du itu untuk memisah antara muqaddimah dengan isi, ya. Ini bukan doa. Kadang-kadang di pengajian-pengajian itu orang nggak ngerti, begitu penceramahnya bilang amma ba'du terus jawab amin, ya. Bukan doa itu ya. Amma ba'du itu pemisah. Kalau bahasa Indonesianya itu setelah itu. Nah, setelah pembukaan baru berikutnya apa gitu. Faqad qala, maka sungguh telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya sahnya perbuatan-perbuatan itu dianggap sebagai ibadah binniyati, tergantung niatnya. Ini dalam muqaddimah pertama kali kita diingatkan tentang pentingnya menata niat, ya. Karena satu aktivitas bisa bernilaikan ibadah itu jika niatnya benar. Banyak aktivitas yang kelihatannya aktivitas rutin, pekerjaan biasa, tapi kalau niatnya benar jadi ibadah. Yang sering saya contohkan, makan, minum, tidur, itu kan kelihatannya kan aktivitas rutin, tapi bisa jadi ibadah kalau niatnya benar, ya. Makan dan minum dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah, karena Allah juga merintah kita untuk makan dan minum. Jadi kalau makan dan minum jangan hanya karena lapar atau karena haus saja, ya, tapi juga karena melaksanakan perintahnya Allah, baru bernilaikan ibadah. Tidur juga begitu. Tidur jangan hanya karena ngantuk kemudian tidur, ya, tapi niati, ya. Pertama, dengan tidur seseorang tidak bisa berbuat maksiat. Tidur itu salah satu cara efektif untuk menghindari perbuatan maksiat, sehingga tidurnya dicatat sebagai orang yang menghindari perbuatan maksiat, itu dinilai ketaatan, ya. Yang kedua, bisa juga diniati tidur malam itu dalam rangka menunggu datangnya sholat subuh, karena sholat subuhnya masih lama, ditunggu sambil tidur. Tentu nanti kalau ternyata kita subuh tidak bangun, bablas mati, itu catatannya udah bagus, Pak. Si fulan meninggal saat menunggu sholat subuh, kan bagus kan, ya. Itu pentingnya nih niat. Nah, Bapak bekerja tiap hari itu juga niati yang benar, niat melaksanakan perintahnya Allah, ya. Sebagai kepala keluarga punya kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya. Pokoknya semuanya kalau niatnya benar jadi ibadah. Wa inna malikul imri'in manawa, dan bagi setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan, ya. Jadi seseorang akan memperoleh balasan dari apa yang diniatkan dan seukuran yang dia niatkan. Jadi misalkan sama-sama sholat, nanti bisa jadi pahalanya bisa beda-beda sesuai dengan kadar keikhlasannya. Oh, ini ikhlasnya 50%, yang ini 60%, yang ini 30%, ya seperti itu, ya. Itu yang dimaksud bahwa setiap orang akan mendapatkan ukuran atau sesuai dengan apa yang diniatkan. Walaupun aktivitasnya sama, niatnya beda, nanti hasilnya juga beda. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli, barang siapa yang niat hijrahnya ke Madinah itu adalah karena melaksanakan perintahnya Allah dan Rasulnya, ya fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka dia dicatat sebagai orang yang hijrah karena Allah dan karena Rasulnya, ya. Tapi ada juga sebaliknya ini, waman kanat hijratu ila dunya, dan barang siapa yang hijrahnya ke Madinah itu karena urusan dunia, yusibuha, yang ingin didapatkan, awimroatin, atau perempuan yang kihwa, yang akan dinikahi, fa hijratuhu, maka hijrahnya dia ya ila ma hajara ilaihi, pada apa yang dia berhijrah untuknya. Jadi rupanya dulu zaman Nabi saja orang hijrah ke Madinah itu ya tidak sepenuhnya niatnya karena Allah dan Rasulullah. Ada juga yang dia ikut hijrah karena niatnya mau berusaha di Madinah, ya. Ada juga
yang kebetulan dia punya pacar orang Madinah gitu. Atau punya tunangan orang Madinah, terus ini kebetulan ada hijrah, terus dia ikut hijrah ke sana. Tapi tetap saja kan, apa yang ada di hatinya itu diketahui oleh Allah, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Hijrahnya sama-sama pindah dari Mekkah ke Madinah, tapi yang didapatkan setiap orang bisa jadi beda-beda. Nah, rawahul Bukhari, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Jadi menyampaikan ajaran agama itu ya harus dengan cara yang baik. Sesuatu yang baik disampaikan dengan cara yang baik, dengan tujuan yang baik. Itu nasihat itu begitu. Ya. Kadang orang maunya nasihat tapi bisa jadi malah mempermalukan orang, itu namanya ya keliru caranya, ya. Bisa jadi yang disampaikan kebenaran tapi cara menyampaikannya mempermalukan orang, itu namanya bukan nasihat. Kalau nasihat itu kebaikan disampaikan dengan cara yang baik. Qalu liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali immatil muslimina wa ammatihim. Bahwa agama itu sebagai nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk imam-imamnya, orang-orang Islam dan semuanya. Semua orang Islam perlu untuk selalu dinasihati. Nasihat itu harapan kebaikan, keinginan untuk baik, nasihat. Rawahu Muslim, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kemudian wa hadza kitabun allafnahu wa jama'nahu fi nubadan. Dan kitab yang saya tulis ini atau yang saya himpun ini, di dalamnya terdapat beberapa nukilan minan nasoihi, dari beberapa nasihat ad-diniyati yang terkait dengan agama. Ini kata sang mu'alif, kata Habib Abdullah Al-Haddad tadi ya, bahwa kitab ini saya tulis, saya kumpulkan yang di dalamnya berisi sekelumit beberapa nasihat tentang keagamaan, wal wasoyal imaniyati, dan wasiat-wasiat keimanan. Nah, wa qasadna bidzalika, dan semuanya itu kami maksudkan an-naf'a, agar memberi manfaat, ya, wal intifa'a, dan bisa memberi manfaat dan menerima manfaat, atau memberikan manfaat. Wa tadzakura, dan menerima peringatan, wa tadzkira, dan mengingatkan. Ya anfusina, buat saya sendiri, wali ikhwanina, dan juga buat saudara-saudara kami, minal muslimina, dari orang-orang Islam. Jadi tujuannya nulis kitab ini itu adalah agar memberi manfaat bagi penulisnya dan bagi orang lain. Nah, jadi selain saya mengharapkan manfaat dari kitab yang saya tulis ini, saya juga berharap mudah-mudahan memberi manfaat kepada orang lain. Nah, juga dengan menulis kitab ini saya berharap saya dapat ingat, saya dapat peringatan buat saya sendiri, dan juga bisa mengingatkan buat orang lain. Wa qad ja'alnahu, dan sungguh aku menjadikannya bi ibaratin, dengan ibarah, dengan ungkapan sahlatin yang mudah, qoribatin yang dekat, wa alfadhin, dan lafat-lafat satin yang mudah, gampang, mafhumatin, yang gampang dipahami, sehingga hatta yafhamahu, sehingga bisa memahami kitab ini sapa al-khosu, orang-orang khos, wal amu, dan orang-orang umum. Jadi kitab ini diperuntukkan buat semua kalangan, tidak hanya buat para orang-orang soleh, para wali-walinya Allah saja, tidak, tapi juga berlaku buat semua orang, ya, termasuk orang awam, karena bahasanya sudah dimudahkan, sudah disederhanakan. Min ahlil imani, dari ahli iman, wal islami, dan ahli Islam. Jadi asalkan orang itu punya modal iman, punya modal Islam, walaupun dia orang awam, dia bisa memahami isi dari kitab Nasoihud Diniyah. Wa samainahu, dan kitab ini aku beri nama Kitaban Nasoihud Diniyati, yaitu kitab nasihat-nasihat keagamaan, wal wasoyal imaniyati, dan wasiat-wasiat keimanan. Nas'alullah ta'ala,
kami mohon kepada Allah Ta'ala ayaj'alahu, semoga Allah menjadikan kitab ini kholison liwajhil karim, ya, murni untuk mengharapkan ridhonya Allah. Di para ulama dulu tuh kalau nulis kitab tujuannya gitu Pak, ya, untuk memberikan pelajaran buat diri sendiri dan buat orang lain, mengingatkan diri sendiri dan orang lain, dan juga dilakukan dalam rangka mengharapkan ridhonya Allah, bukan untuk mendapatkan royalti dari percetakan, ya. Sehingga terbukti kitabnya udah ditulis ratusan tahun itu ya masih banyak yang mempelajarinya, ya. Masih diajarkan di beberapa pesantren. Nah, semua pesantren mengajarkan kitab di majelis-majelis taklim. Kenapa? Yang nulis kitab itu benar-benar ikhlas, ya. Beda sekali kan dengan tulisan-tulisan orang yang niatnya nulis itu cari royalti, yaitu sebentar aja selesai, paling dibaca sekali udah nggak pernah dibuka lagi. Nah, ini udah bisa menjadi tolok ukur keikhlasan sang penulis kitab. Wa muqarriban, dan untuk mendekatkan ila jiwarihi, pada bertetangga dengan Allah, fi jannatin naim, di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Wa ayu azima, dan semoga Allah mengagungkan bihi, dengan kitab ini, an-naf'a, manfaat, lana, buat kami, walika fatil ikhwanina, dan buat semua, ya, saudara-saudara kami, minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, ya. Fa innahu, maka sungguhnya Allah itu waliyud dzalika, bisa menolong, ya, semuanya itu. Jadi walaupun kitab ini ditulis oleh satu orang yang di tempat tertentu, kalau Allah menghendaki manfaatnya bisa Allah sebarkan ke seluruh penjuru dunia. Wal qadiru alaihi, dan Allah kuasa untuk memberikan semua yang diharapkan oleh sang penulis kitab tadi, ya. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, dan Allah lah, cukup Allah lah sebagai zat yang memenuhi kebutuhan kita, dan Allah lah zat yang sebaik-baik kita untuk menyerahkan segala urusan. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya Allah. Alaihi tawakkaltu, kepada Allah lah aku berserah diri, wa ilahi unib, dan aku kembali. Ini muqaddimahnya Syekh Habib Abdullah Alwi Al-Haddad dalam kitab Nasoihud Diniyah. Jadi sekali lagi, di awal-awal ini mari kita selalu bersama-sama untuk memperbaiki niat kita. Walaupun kita sudah beriman, karena kita ini manusia bukan malaikat, kita punya sifat lupa, maka harus selalu sering diingatkan atau saling mengingatkan. Jadi saya baca ini ya sekaligus untuk mengingatkan diri saya sendiri. Nah, jadi jangan dikira kalau yang membacakan berarti sudah ingat, ya belum tentu, ya sama-sama, ya. Bahkan ini kan sebelum saya bacakan di hadapan Bapak-bapak, saya sudah bacanya berulang kali. Jadi yang untung pertama saya sendiri, dengan akan saya sampaikan Bapak, saya akhirnya mempelajarinya. Kalau seandainya saya tidak mengajar, belum tentu saya akan mengulang-ulang kitab ini. Barangkali baca sekali dua kali udah cukup, tapi karena mau diajarkan, pasti sebelumnya diulang-ulang. Bahkan sekarang tidak hanya diulang-ulang, direkam. Nah, direkam itu untuk apa? Selain untuk dokumentasi, juga untuk ngoreksi, Pak. Jadi kalau misalkan pada hari ini saya menyampaikan kajian, terus kemudian saya dengarkan nanti kok ada yang keliru, ada yang kurang tepat, nanti dalam pengajian berikutnya dibetulkan lagi atau diluruskan. Itu manfaatnya teknologi itu seperti itu. Kalau zaman dulu kan belum ada rekaman, kita ngomong itu terus lupa, tadi ngomong apa ya, itu udah lupa, ya. Jangan-jangan omongan saya tadi ada yang nggak baik terus saya lupa, itu kan nggak bisa ngoreksi. Tapi dengan direkam itu kita bisa mengoreksi diri sendiri. Jadi sekali lagi, moto kitab ini adalah wadzakir fa inna dzikra tanfaul mukminin. Berilah peringatan,
Sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat buat semua orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat manfaat dari peringatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.